Iya, Happy halo. Halloween, Asik, udah telat. Ini aja tag-nya udah telat Halloween ya. Udah telat. Belum. Sebenarnya kita kemarin rencanain cuma lupa tanggal, lupa hari. Biasalah orang sibuk ya. Sibuk mencari kesibukan. Jadi sebenarnya gak ada kerjaan. Nggak Tapi sibuk. kita tuh sibuk mencari apa yang mau disibukin gitu. Ini sebenarnya kita mau bikin sesuatu yang berkaitan dengan Halloween ya. Yaitu kartu antara kata versi. Bawa dua. Oh ya. Nah ini punyamu. Oh, punya sayang ditarik. Ini kartu antara kata yang aku bikin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar horor. Jadi ini literally horor. Yang kemarin Horor. mantan tuh horor juga, tapi bukan berhubungan sama hantu atau setan atau. Dan seperti kartu yang lain, antara kata yang lain ini ada 50 pertanyaan yang berisi juga 50 ilustrasi tangan aku. Dan ini disesuaikan sama temanya horor, jadi aku gambarnya ya sesuatu yang berhubungan sama hal-hal mistis atau film horor dan sebagainya. Yes. Nah itu. Sebenarnya kita udah niat mainan itu dari lama. Aku ingat banget loh. Bahkan nggak mikir kalau Halloween ya. Mungkin dari sebulan yang lebih. Cuman salah satu dari kita terlalu penakut untuk memainkan ini gitu. Enggak sih, nggak takut sebenarnya. Aku. Sebenarnya iya, karena kalau aku dibandingin sama dia mungkin lebih banyak pengalaman tentang hal-hal kayak gini. Kalau aku tuh jujur aja nggak ada. Tapi bukan berharap. Jadi kalau nggak ada kayak mengharapkan ya. Nggak pengen. Cuman kebetulan tuh nggak ada gitu. Ya udah. Jadi nih kita sekarang main aja ngejawabin pertanyaan yang kita dapat dari kartu ini ya. Ini di shuffle dulu. Maksudnya aku yang ngocok. Aku bisa juga. Cuman nggak bisa jatuh-jatuh. Udahlah, aja udah. Siapa dulu? Aku yang lebih penakut jadi aku dulu. Apa saja yang kamu ketahui tentang tuyul dan seperti apa bentuknya menurutmu? Ini gimana ya? Ini ntar jadi aku jadi terkesannya kayak wah ini masnya nih anu nih Pakar ya. pakar konek. Ya nggak apa-apa kan. Oke. Apa yang kamu ketahui. Oke. Tapi saya pernah ngeliat itu belum? Nggak pernah ngeliat. Pernah tahu soal tuyul nggak? Aku tuh bikin pertanyaan ini karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tuyul yang digambarkan di film-film untuk yang anak kecil pakai pampers itu tuh sebenarnya nggak kayak gitu, sebenarnya lebih nyeremin gitu katanya. Makanya nih aku bikin pertanyaan ini, siapa tahu kalau kalian mainin sama teman kalian lebih tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Nah kalau saya gimana, tahu nggak? Kalau aku sih nggak tahu. Kalau yang aku tahu ya tuyul yang kayak Ucil, tuyul dan Mbak Yul itu kayak versi ibaratnya kalau vampir tuh Edward Cullen gitu lah. Versi less scary daripada yang asli gitu. Kalau yang aku tahu tuyul itu kan masuknya dalam botol ya tuyul ya. Kayak di tuyul dan Mbak Yul kan juga gitu. Oh tapi kenyataannya gitu. Tapi memang yang aku tahu masuk dalam botol, tapi nggak yang kemudian kayak si Ucil yang disep terus kemudian dia hidup bahagia gitu. Mirip-mirip kayak jenglot nggak sih yang aku tahu. Bentuknya kecil dari yang aku tahu. Tapi bukan kecil anak kecil atau Bukan bayi gitu ya. bukan bayi, bukan dwarf gitu, balita enggak. Tapi kayak jenglot gitu kecil nggak sih? Aku lupa, tapi seingatku gitu. Jadi Kecil banget gitu. kecil kayak jenglot, tahu kan jenglot kan? Tahu. Yang giginya panjang itu. Yang banyak rambut-rambut gitu kan. Ya kalau ini bohongan sih aku tahu, tapi dulu tuh di Gombong itu ada itu loh pameran mistis gitu. Ada anak genderuwo yang gitu-gitulah. Nah, salah satu yang dipamerkan tuh ada jenglot sama tuyul. Fotonya ditangkap sama dukun gitu. Ya aku sekarang sih ngeliat tuh kayaknya boneka deh. Tapi kalau dulu tuh bentuknya kayak gitu, kayak jenglot kecil gitu. Kayak boneka teluh gitu-gitulah. Lebih serem ya bener katamu, lebih serem bukan anak kecil botak gitu. Kalau yang aku tahu sih seperti itu gitu. Aku sama sekali nggak ada pengalaman. Mungkin teman-teman di sini juga hampir nggak ada yang pernah ngeliat kan pasti. Karena kalau tuyul, iya aku jarang lihat tuh. Karena tuyul kan kerjaannya sama kayak tuyul dan bayul ya, nyolong. Makanya nggak kelihatan kan. Dia kayak nggak kelihatan gitu. Harusnya ya. Iya. Dinalar kan dia harusnya bekerja dengan cara Nggak kelihatan, sembunyi gitu. sembunyi gitu. Orang maling yang manusia aja kalian sering nggak lihat, Iya. tapi tuyul bisa lihat. Berarti kurang sakti tuyulnya kalau gitu. Mungkin itu. Terus kan ada dulu tuh yang cara melihat tuyul apa ya, dibotakin kayak gitu alisnya. Alisnya dibotakin. Iya, alisnya dibotakin kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya, tapi kebenarannya ya. Soalnya belum pernah ada yang ngebuktiin gitu. Iya. Aku sempat ditawarin, tapi
Aku lebih memilih untuk nggak tahu faktanya daripada ternyata bener. Mending nggak usah tahu Mending lah ya. udah tahu, mending aku tetap oke, aku nggak 100% skeptis tapi nggak 100% percaya gitu daripada kemudian ternyata bener terus aku lihat Maksudnya kamu mendapatkan bukti gitu, jadi kamu malas juga ya. malah aku takut Iya. ngeliat gitu. Nggak usah. Oke, ya udah. Itu dia seputar tuyul. Next Lanjut. card. Apa yang pertama kali akan kamu lakukan apabila tiba-tiba muncul hantu di hadapanmu? Waduh, gimana ya? Kalau misalnya aku mikir secara logika sekarang nih, pas aku lagi kondisi nggak ada apa-apa, aku mungkin mikirnya aku bakal teriak, bakal lari, bakal menjerit. Tapi mungkin ketika aku di posisi itu mungkin aku bakal terpaku. Gitu. Mungkin aku bakal terpaku, atau mungkin aja aku bisa tenang. Soalnya gini nih, aku tuh sebenarnya aku nggak usah bilang ya bendanya apa, pokoknya ada suatu benda yang disimpan di kamar aku, dan itu turun temurun dari kakek aku gitu. Karena dulu kan Ya, mistis banget. iya, karena dulu tuh keluarga aku itu keluarga keraton gitu loh sayang. Jadi pasti punya benda peninggalan kan. Nah, itu disimpannya di kamar aku kebetulan. Dan dulu waktu dia masih di kamar aku, sekarang udah dipindahin. Jadi waktu dulu dia masih di kamar aku, dia itu ada siklusnya untuk bunyi. Tapi bukan siklus yang bisa diprediksi sih, sebenarnya random gitu. Tapi pasti ada gitu, kayak berapa bulan sekali pasti dia bunyi gitu. Nah, aku pernah tuh suatu malam, jadi dia disimpannya di suatu lemari. Suatu malam, entah gimana itu kan lemari terkunci ya, pernah kebuka, jeklek gitu, jeklek sendiri gitu, terus kebuka. Dan aku kebangun, aku tidur terus kebangun. Ya aku diem aja loh, aku nggak yang lari ke bawah. Ya kayak cuma bingung apa ya itu ya, oh kenapa dia kebuka ya, lebih ke kayak gitu dulu. Jadi beberapa detik tuh nalarnya gitu. Nggak langsung mikir setan gitu nggak. Iya, tapi kan nggak ngerti juga ya, karena itu memang cuman lemari kebuka, bisa banyak faktor. Bisa dari mungkin angin, mungkin ada tikus lewat ngeguncang itu, bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya aku, apa itu jawabannya berarti? Ya biar nggak lagi takut dia bisa bilang lari gitu. Iya ya, mungkin aja ya, mungkin aja kalau lagi duduk terus lihat gitu kaget gitu. Tapi bisa juga nggak, bisa juga malah berusaha memproses dulu di kepala apa sih itu gitu, nggak ngerti dan tidak berharap ya Allah jangan sampai ketemu. Kalau saya ngapa kira-kira kalau kamu ketemu? Tapi saya pernah kan dulu. Cuma masih kecil ya. Ya terpaku ya, nge-freeze ya saya. Aku yang aku inget, aku kata papaku itu aku kayak orang kaku. Diem aja tapi Diem, bernafas kan. napas tapi kayak melotot, kayak orang sih kayak yang di film itu kesurupan tapi nggak yang minta kopi gitu. Kaku gitu kayak gitu. Kaku gitu. Kalau sekarang pas udah tua gini Tapi kamu kayak kaget sih kalau kamu. aku kayak melihat Lebih ke responku kagetnya. biasanya ya. Biasanya sih aku akan Kaget kalau kamu mungkin lebih ke kaget karena ada sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu ya. Iya, Lebih betul. ke situ. Tapi mungkin kalau kamu udah proses lagi itu hantu, mungkin apa lari atau gimana? Aku nggak bisa membayangkan sih. Mungkin lari Ya, mungkin kalau lari, sayang ya. mungkin lari. Atau malah bisa juga kayak gini loh. Kalau hantu itu memberikan kesempatan ya. Kalau dia cuman berdiri di depanku mungkin selama beberapa menit, mungkin akan ada detik di mana hantu toh gitu loh. Serius bisa Berarti kamu kayak gitu? ada kemungkinan. Karena kemudian kalau dia kasih kesempatan dia nggak mendekat, dia nggak terbang atau apa gitu, dia cuma berdiri di sana. Dan aku kaku dulu, badanku kaget dulu. Akan ada titik, mungkin aja akan ada titik di mana aku mulai teringat pemikiran misal manusia kan sebenarnya lebih kuat daripada setan dan lain-lain gitu. Mungkin. Tapi bisa juga pingsan, nggak tahu. Dan tidak pengen mengetahui juga apa yang bakal aku lakukan dan kamu lakukan. Next card sayang. Apakah menurutmu arwah leluhur yang mengikuti kita dengan tujuan melindungi itu benar adanya? Salah arwah kakek gitu ya, atau arwah Aku harap- kakeknya kakek gitu. Aku harap enggak benar Oh, sih. kamu harap tidak ya? Karena kalau kakekku bisa ngikutin aku, dia Kasian ya. astagfirullah anak ini gitu. Oh, lebih ke bukan kasihan dianya yang nggak ke surga, tapi kamu ngeliatin kamu, ya Allah ternyata cucuku Banyak dosa, iya, gitu. gitu ya. Tapi kalau aku sih gini, kita kan sering melihat wah itu apa didatengin sama arwah leluhur atau apa. Kalau yang aku percaya, maksudnya nggak semua orang mungkin percaya sama ini ya. Kalau yang aku percaya itu, ya itu adalah jin itu ya, korin ya, Kembarannya gitu. kembarannya, jin yang menyerupai dia gitu. Jadi Oh. hidup apa kembarannya dia. Mm-mm.
tapi kan dia belum mati gitu. ada ya Jadi kayak menyerupai itu Corin ya, jin Corin. Yang kayak di film itu kan, yang film horor Indonesia Corin. Corin kan, Corin. yang si siapa tuh namanya? Agni Hak Iya, Corin ada itu. Jadi kayak kalau dia sudah meninggal, Corinnya tetap oh gitu. ya tetap. Itu yang kita lihat itu, kalau yang aku percaya itu adalah Corinnya. Sama persis gitu. Bukan kemudian itu gentayangan ingin mengunjungi kita. Kalau misalkan jin itu menampakkan diri dalam wujud kakekku misalkan, terus dia mungkin bisa bicara, mengatakan sesuatu yang cuma kakekku dan aku yang tahu, itu ya karena dia sudah mengikuti kakekku seumur hidupnya. Jadi belum tentu kayak, oh ini bener kakekku karena dia tahu rahasia yang cuman aku sama kakekku. Belum tentu ya. Atau mungkin cuma aku yang tahu ada tompel di pahanya gitu ya. Karena dia mengikuti kakekku terus. Iya. Dan dia menyerupai juga bentuknya ya. Menyerupai. Berarti kamu kayak 50-50, belum tentu percaya ya. Aku tidak percaya. Oh, 100%. 99% karena aku nggak bisa buktiin ya, tapi aku nggak percaya karena ya kasihan juga kan ya. Iya, lebih kalau aku sih lebih kayak udah lama tapi dia malah masih di Indonesia. Masih di dunia gitu loh. Masih di dunia. Siapa tahu ke Jepang ya. Jalan-jalan gitu. Traveling Ya maksudnya kayak urusan di dunia harusnya udah selesai kan. Masa dia masih di sini gitu, capek ya. Dia ngerasa udah saya udah percaya anak cucu saya baik, tolong ya Allah gitu kan, dia kasihan kan. Ya benar. Ya maksudnya dari perspektif manapun ya, perspektif agama jelas tidak, karena udah di alam kubur gitu kan. Kalau perspektif logika juga Enggak ya. Ngapain penuh banget coy dunia ini. Mungkin kalau logikanya orang kan emang dimensinya beda sayang. Jadinya kan kitanya tetap ada di dimensi kita yang nggak penuh. Coba. Berarti akan ada titik di mana arwah orang itu kan pindah ke arwah dimensi yang lain. Kalau dia masih bisa bergentayangan, dimensi itu lama-lama penuh. Sedangkan dimensi kita terus berkurang karena orangnya mati. Dimensi sana nggak mati, nambah terus kan, nggak ada yang mati. Jadi kayak nggak sih, dari logika pun aku nggak masuk gitu. Tapi aku percaya Corin. Kalau di agama Islam kan emang mereka itu pengen menyesatkan logika kita gitu loh. Pengen kita berpikir itu emang kakek leluhur kita gitu kan, bisa juga ya. Memang tugasnya gitu kan. Betul. Dan ada juga yang gitu loh. Kalau di logika juga ya. Ini sorry nih kalau ada yang tersinggung, tapi maaf ya, tapi kan aku ada percaya orang bisa meramal, tapi aku juga percaya bahwa ada yang bukan meramal tapi sebenarnya pakai common sense. Jadi misalkan membaca, kamu sepertinya tuh ada masalah percintaan, tuh kan common sense ya. Nah, jin juga bisa gitu loh, menunjukkan bukti bahwa dia adalah kakekmu gitu. Dia bisa pakai common sense. Aku punya masalah yang belum selesai di dunia ini karena kesalahanmu gitu ya, bisa jadi kan itu common sense gitu. Jadi mereka tuh kayak Loki, dewa penuh tipu daya gitu loh. Jadi kayak no. Tetaplah beriman pada Tuhan. Ya, kakekku sudah santai lah di sana. Oke. Ya Allah. Jadi insecure kalau aku diikutin kakekku. Dia bangga sama cucunya loh dulu. Terus itu kayak gini. Aku mau. Maaf ya kek. Jangan. Oke. Lanjut. Adakah rumah atau kontrakan atau kos teman kamu yang horor? Temen ya, kenalan kan maksudnya. Kenalan. Tapi kalau misalnya nggak kenal ya ada. Kalau kenalan nggak ada. Kalau nggak kenal ya iya. Iya, tapi kalau kata temanku waktu dulu, temanku tuh kayak apa? Indigo lah ya waktu itu, teman kuliah. Nah, waktu pas dia ke rumahku malah dia ngerasa rumahku yang banyak. Atau mungkin karena itu ya, karena barang peninggalannya banyak ya mungkin. Dan dia mungkin tahu sih. Cuman kalau yang temen aku ada nggak ya? Temen atau kerabat lah, boleh lah, saudara. Nggak ada. Kerabat, temen aku nggak ada gitu. Tapi kalau yang nggak kenal ada, yang kayak di Kaliurang. Oh ya. Itu nggak terhitung untuk Cuman ya itu pas aku masih kuliah, temanku main ke rumah, dia malah bilangnya rumahku malah yang banyak penunggunya. Aku setuju sih tapi. Iya, oh ya. Berarti aku bukan indigo ya, aku tapi Gimana kamu kalau menurut kamu rumahku? kan orang yang agak bukan peka ya, tapi aku tuh sensitif dan lumayan penakut gitu. Takut kalau di rumahku sendiri. Tapi di situ aku bisa tahu bahwa
ini aku penakut karena takut karena aku penakut gitu. Atau apa gitu, faktor nggak ada orang. Iya gitu. Tapi begitu pas di rumahmu tuh jujur pada saat aku ngomong kan, pas kita juga belum pacaran gitu. Aku kayaknya kalaupun misalkan nih kamu sampai menyuruh aku naik ke lantai atas, tolong please ambilin ini gitu. Kalau nggak urgent mungkin aku nggak mau. Gitu. Tapi kan waktu itu kamu udah ku ceritain, mungkin kamu kebawa ceritaku apa belum ku ceritain. Ya ada cerita, cuman aku bukan tipe yang takut sama benda seperti itu gitu. Aku lebih takut sama sosok gitu loh. Ceritamu kan bukan sosok kan. Iya. Nah, Tapi kan maksudnya di kalau ada benda kayak gitu pasti ada kayak penjaga-penjaganya atau apa gitu. bisa jadi Kamu takut karena itunya mungkin. enggak sih, aku yakin itu bukan. Aku yakin takut karena hal lain gitu. Tapi emang vibes-nya serem ya. Oh serem. Apa karena kayu-kayu ya? Banyak kayunya gitu dan Kalau aku mencoba melogiskan ya, bahkan sampai sekarang pun bagian tangga itu menyeramkan buatku. Tapi memang ada sesuatu kamu bilang gitu. itu betul. Justru gini, di saat misalkan di tangga itu lagi berdiri kamu gitu atau siapa, mamamu atau siapa gitu, tidak menyeramkan tangganya. Tapi di saat kosong, nggak tahu itu serem banget. Kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh, karena gelap mungkin. Tapi kamarmu lantai 2 enggak? Oh, kamarkunya enggak? Enggak terlalu, apalagi setelah aku ngeliat ya. Kamu kan baru 1 kali kan waktu itu aku. Iya, dan aku oke, Biasa aja. it's fine gitu. Tapi tangganya Karena itu, tangganya. tangganya. Tapi posisinya emang dia di pojok dan kalau misalnya malam kan emang nggak ada cahaya yang nyorot ke situ sayang. Jadinya ya kesannya Betul. menggelap sama tangganya itu tinggi-tinggi anak tangganya. Jarak antara anak tangga satu dan lainnya kan kelihatannya kayak gede gitu. Mungkin bisa jadi ya. Sama posisinya sih di pojok gitu. Kayak waktu itu deh, aku ingat pas aku di atas kan, terus si Jenna suara kan, "Tom lihat gitu." Aku tuh sempat mendekat ke tangga. Mana sih? Aku mau gendong, naikin ke atas. Tuh aku mundur karena aduh, nggak berani gitu. Serem. Tapi nggak tahu ya apakah memang aku yang penakut atau apa. Kayaknya sih memang aku yang penakut. Oke. Terjawab ya sudah ya. Udah gambarnya serem banget kan. Tapi bagus. Biar ini dong pas main semakin aku dapat kartu kayak gini. Saya nggak sama fenomena mati suri. Kalau iya jelaskan alasannya. Wah kalau ini Gimana tuh? sesuatu yang aku bingung jujur ini. Maksudnya aku pernah mendengar beberapa cerita gitu, orang entah itu pas masih diyasinin, disolatin, atau bahkan sudah masuk ke yang kubur hidup lagi gitu. Kalau percaya, aku percaya karena memang banyak cerita gitu. Dan ada itu juga kan kondisi medisnya kan sebenarnya. Kondisi medis juga Walaupun ada. aku nggak tahu apa, cuma Nah. ada sih. Itu bukan apa ya, aku nggak merasa itu sesuatu yang aneh gitu di saat seseorang, nggak usah mati suri yang lama ya, jantung seseorang sudah berhenti berdetak, di pronounce dead, beberapa menit kemudian dia hidup lagi juga ada kan gitu. Jadi kalau jadi 1 jam 1 hari gitu secara logis orang awam sepertiku bisa-bisa aja. Tapi kalau mau dikaitin ke yang mistis kan kayak itu melihat lorong Iya. gitu, Perjalanan. afterlife, perjalanan gitu. Nah itu aku nggak tahu ya. Karena kalau mau dilogis lagi, kita tuh tidur juga bisa mimpi, apalagi kalau mati suri gitu. Ya nggak tahu itu bener apa nggak. Tapi kalau fenomena orang yang sudah mati beberapa saat hidup lagi, aku percaya. Dan itu di luar mistis ya. Iya, benar. Aku juga percaya sih sebenarnya karena ada beberapa kasus sih yang benar-benar terjadi. Sebenarnya kasihannya kalau udah dikubur ya. Jadi horor. Dulu, waduh ini ngalor ngidul nih. Dulu tuh ada nih, inget nggak zaman dimana sinetron religi azab itu ngetren banget. Bukan yang sekarang ya. Ini era-era nangisan sinetron azab sekarang. Tapi yang dulu zaman kita kecil. Yang nggak masuk akal. Iya tapi awalnya masuk akal. Kalau yang sekarang kan nggak masuk akal. Yang kayak pocong masuk ke gilingan itu dan segala macam itu semen. Nah, kalau dulu di masa awal karena pas era-era apa majalah Hidayah tuh ngetren, tuh sempat ada beberapa kayak yang pertama banget aku tahu. Ini aku ingat sekali. Sinetron religi pertama itu dulu judulnya Astagfirullah. Oh yang Astagfirullah. Gitu. Lagunya Popek. Nah dari situ itu episode pertamanya mati suri dan itu masih well made banget sinetronnya, masih sangat logis, nggak ada yang aneh-aneh, pure cerita soal orang dikubur, pulang-pulang apa malamnya pas udah dikubur selesai dia datang dengan pakaian udah kotor compang-camping ngetok pintu gitu, assalamualaikum gitu, that's it.
Kayak juga ini deh apa, kayak urban legend gak sih? Banyak kan cerita kayak gitu aku pernah denger. Orang hidup lagi gitu Iya, kan. maksudnya dia ini kan naik sendiri gitu kan, Nah, terus iya, bajunya naik udah sendiri. kotor-kotor kena tanah gitu, terus Betul. ngetok-ngetok itu ada deh aku pernah denger. Ada Tapi beberapa bukan di cerita sinetron, seperti itu. dari cerita-cerita Betul. gitu. Ya jadi kayak ya kasihan sih kalau udah duduk. Ya serem ya sebenarnya ya. Terus yuk. Lanjut. Aku ya ini. Hmm. Berani atau tidak kamu jalan kaki malam hari di kuburan sendirian? Jalan kaki doang ya? Nggak berani, aku takut. Soalnya gimana ya? Mungkin gini, ada kuburan terus di tengah-tengahnya tuh emang itu jalan umum buat menuju rumahku gitu. Jadi aku ada keharusan untuk lewat situ ya, aku mungkin nggak takut ya. Tapi kalau yang sekarang kan aku nggak ada keharusan juga dan aku nggak ada situasi di mana aku harus lewat situ. Jadi ya takut pasti, karena pasti kalau misalnya aku harus lewat situ pasti tujuannya hal-hal yang kayak gitu, misalnya uji nyali gitu. Jadi kan secara mindset aku udah dibentuknya Takut lu. iya, itu ngeri loh gitu. Pasti otakku juga udah kayak gitu karena ya memang ngapain Kalau misal gini, apa? misal suatu ketika kamu pengen nyekar, tapi yang lain nggak ada yang bisa, cuman kamu pengen banget. Tapi itu kalau kamu menuruti keinginan itu, kamu harus malam-malam jalan sendirian karena nggak ada yang nemenin gitu. Nggak Gimana? mau. Nggak mau. Tetap nggak bisa besok gitu kalau aku. Takut sih, tapi aku takut jujur. Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Menyeramkan sih kalau misalkan kita tiba-tiba, come on. Takut kan? Di rumah sendiri aja aku sering takut, juga jalan kuburan. Luas, tiba-tiba tuh di sana di ujung sana ada putih berdiri satu. Aduh. Padahal apa gitu kan, pohon kayak kain atau apa doang gitu. Nggak misal nggak hantu, tetap takut ya. Realitanya misalkan, tapi kan kebayangnya selalu situ. Udah kebayangnya udah ke sana gitu. Karena apalagi putih kain jauh di ujung sana gitu. Serem-serem. Gitu ya, aku nggak berani. Kalian berani apa? Nggak berani. Nggak bakal berani. Bohong banget kalau ada yang bilang berani, kecuali kalian kerjanya tukang gali kubur. Ini udah 6 nih, 33. Ini kita udah 33, 22 lagi lah ya. Oke. 20 menit. Cute ya. Ya gini lucu dulu gambar dulu. Nggak horor. Apakah menurutmu orang yang zaman sekarang masih percaya hal gaib itu berarti ya bodoh? Nah, menurutku yang bodoh tuh yang kayak gini. Orang yang misalkan dia percaya hal gaib, tapi semuanya selalu digaib-gaibin. Oh, dikait-kaitin lah. Iya, gitu ya. itu bodoh. Tapi sebaliknya, orang yang skeptis terus kemudian selalu menganggap orang yang percaya hal gaib barang cuman sedikit itu, wah itu dasar orang ketinggalan zaman, itu juga bodoh buatku. Jadi bodoh itu adalah pada saat kamu terlalu berlebihan akan sesuatu dan gak bisa menerima perspektif yang beda gitu. Tapi kalau percaya hal gaib, wah, kayak jin pun gaib gitu loh, dan I believe that. Kalau masuk kayak dalam agama aku lah, agama Islam, ya memang ada kan jin, setan, diciptakan, itu makhluk ciptaan Allah juga kan. Diciptakan sebelum penciptaan manusia malah ya. Ya percaya sih aku terlalu sering menemukan hal yang tidak make sense atau mendengar cerita yang nggak make sense untuk kemudian aku nggak percaya sama hal itu. Aku lebih percaya kalau alam semesta ini macam-macam, luas, ada alien, ada demit gitu. Bisa jadi gitu. Jadi kenapa nggak percaya sama ini itu gitu? Kalau bumi datar? Sesuatu yang bisa dilihat dan bisa diamati. Katanya bisa. Apa? Apapun mungkin. Betul, apapun mungkin di saat itu adalah belief gitu. Aku gak akan mencela agama, kepercayaan orang atau klinik. Tapi di saat percayakah kamu dengan orang yang meninggal yang menjadi hantu atau arwah penasaran? Nah ini aku agak enggak sih, karena menurutku kalau misalnya manusia udah meninggal ya udah urusan dengan dunianya udah selesai gitu. Ya mungkin malah yang menyerupai itu, atau mungkin ada setan yang berusaha mengacaukan pikiran kita, menganggap itu teman kita atau gimana, mengikis iman kita, berusaha supaya kita jadi nggak percaya sama Allah gitu. Aku ya, menurut aku tapi percaya ada setan, ada jin, aku percaya. Tapi kalau manusia terus dia kayak arwah penasaran, aku kayaknya enggak sih. Kalau saya gimana? Enggak percaya juga kan? Nggak percaya. Karena aku nggak mau kemudian tiba-tiba suatu hari udah tua, umur 90 udah meninggal, akhirnya kehidupanku di dunia ini, urusanku sudah selesai gitu. Nah, kok di sini lagi? Itu kan aku ya udah selesai. Orang-orang yang kenal udah pada nggak ada. Ini kenapa aku masih di sini? Ya itu kan udahlah. Gitu. Oke. Kamu sayang. Kelas kamu ya. Apa yang paling kamu takutkan dari hantu? Bentuknya, tindakannya, atau hawa kehadirannya? Apa? Bentuknya lah. Ya.
bentuknya. Karena kalau Hawa tuh apa ya, itu lebih ke arah energi ya, energi gini. Nah ini panjang sebenarnya nanti nih. Kalau tindakan aku masih 50-50 soalnya, apakah hantu itu bisa melukai atau apa gitu, itu masih 50-50. Aku nggak tahu, jadi aku nggak menakuti itu, nggak takut kalau wah nanti dibunuh hantu tuh nggak, karena aku nggak tahu seberapa jauh mereka mampu. Tapi kalau bentuk itu loh, Kadang ada yang ancur-ancur ya. iya. Kalau dari film sih. Apa ya, nggak usah yang ngancur deh. Tiba-tiba ada mama cantik duduk di atas pohon itu aku juga takut. Song Hye Kyo gitu tiba-tiba pakai gaun putih duduk di atas pohon gitu, aku juga lari sih. Aku tetap lari gitu. Annyeonghaseyo gitu, aku tetap lari sih. Cantik apapun gitu. Nah kalau Hawa itu lebih ke arah ini loh, energi gitu. Sama kayak kita ada dua orang yang mungkin saling berdebat atau bertengkar gitu. Misalkan energi yang satu lebih kuat, dia yang lawannya mungkin lebih lemah akan ngerasa mengkerut juga kan, takut gitu misalkan. Atau kayak ketemu orang, woi serem gitu, energi dia lebih besar, dia lebih pede gitu, lebih pede lebih tepatnya. Bukan ilmu nih, tapi lebih pede. Jadi orang yang less pede, terlanjur takut duluan mungkin kalau konteksnya hantu, jadinya mengkerut, jadi terintimidasi gitu. Makanya bener kayak misalkan ada anekdot kayak gini kan, kalian merasa hantu itu pasti kabur kalau dibacain doa gitu. Tapi gimana kalau hantu itu menjawab doa kalian balik gitu? Hantu itu ternyata jin itu karena kalian nggak, imannya nggak baik, doanya nggak pasah gitu, nggak mempan gitu. Itu kan maksudnya kayak gini. Kalau berdoa itu kan kalian yakin, believe in something apapun agamanya. Dengan keyakinan itu kalian merasa kuat, energi kalian tuh lebih besar daripada energi si hantu. Tapi kalau doa kalian asal cuma Bismillahirrahmanirrahim dan kalian nggak benar-benar percaya, kalian tetap ragu, ya kalian kalah energinya. Makanya nggak mempan, diketawain gitu. Sempat ada yang pertanyaan, jadi yang benar sebenarnya yang mana sih? Kenapa ada exorcism di Katolik? Kenapa ada ruqyah di Islam gitu? Dan apapun ritual lain pengusiran setan, kok ada aja kasus di mana itu bener. Jadi sebenarnya bener yang mana gitu? Ya itu karena lebih ke arah energi. Praktisi gitu, ustadz atau apa father, pastor itu dia percaya sama apa yang dia percaya gitu. Jadi dia punya tenaga, punya energi, bisa wah gitu. It's more about energy gitu. Sangat logis. Sama seperti kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian udah nggak yakin ya bisa ambiar itu kerjaan kalian kan. Sama kalau satu lagi tadi apa, tindakannya gitu. Tindakannya kamu takut nggak? Tindakan yang mungkin aja akan dia lakukan. Aku takut sih sebenarnya. Takut sesuatu yang nggak bisa kuprediksi. Kayak misalkan? Misal dia ngerasukin, itu kan sebenarnya nggak bisa kuprediksi gitu. Ya apalah yang dia bakal lakukan, menggerakkan benda gitu. Poltergeist gitu ya. Takut juga aku. Kalau kamu gimana? Kalau ngerakin aku gak terlalu takut sih kalau sama tindakannya, karena kayak lagi aku masih 50-50 percaya apakah dia itu oke merasuki ya, menggerakkan benda ya, tapi apakah dia bisa konfrontasi secara fisik, kita kan masih nggak tahu. Karena aku mendingan ayolah berantem aja kita, apa pukul-pukulan. Tapi kan nggak tahu bisa atau enggak gitu. Justru malah kalau mereka ternyata nggak bisa terbang, misalnya cuma berantem, malah aku jadi nggak takut gitu. Kalau mereka menyerang seperti orang jahat gitu, malah nggak takut, nggak tahu. Karena nggak tahu itu aku juga takut, karena aku juga nggak tahu mereka bisa ngapain gitu loh, sesuatu yang nggak bisa aku prediksi kan. Mungkin berarti itu kali ya, mungkin aku sebenarnya lebih ke arah tidak percaya mereka bisa secara fisik mungkin. Rulesnya nggak ada, kayak lagi nge-review film anjir, rulesnya tuh nggak ada gitu. Kapan mereka bisa menyentuh botol, kapan tidak, itu yang membuat. Maksudnya bukan nggak jelas, kita yang nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Mungkin ada yang lebih paham. Tapi kalau ngerak-ngerakin barang saya kayaknya cuman kaget kali. Gredeg-gredeg gitu misal. Gredeg gitu. Ya gak takut teman, itu bukan sesuatu yang kemudian di saat belum terjadi itu aku takut, itu enggak. Tapi kalau muka, penampakan wajah iya gitu. Sih, serem juga ya. Kalau tiba-tiba langsung yang bentuknya nggak bagus gitu, takut sih, takut. Aku juga takut dan kaget. Ya mohon maaf kalau misalkan ada makhluk halus yang menonton ini terus kemudian ngerasa padahal kan aku cuman kurang good looking, kenapa kalian takut gitu? Kenapa sih jahat manusia menilai dari fisik? Ya mohon maaf, kita nggak tahu. Mbak. Oh mbak sih, siapa tahu bocah gitu. Ya, maaf ya, chill. Gitu. Udah ya? Cukup sayang. Apakah kamu percaya bahwa benda pusaka itu bisa melindungi pemiliknya atau justru bisa mencelakai mereka? Ini termasuk yang kayak diturunkan ke keluargaku nih. Nggak tahu sih aku. No idea. Nah menurutmu? Maksudnya kan saya punya itu, apa diturunkan itu ya? Mungkin lebih ke melindungi daripada melukai sih.
karena kan iya dia diturunkan, dijaga gitu kan, dan dia dipercaya dari zaman dulu tuh ini benda penting, makanya diturunin ke anak-anaknya lagi. Jadi kan mungkin aja ya secara logika ya berarti itu mungkin bisa menjaga, atau dia mungkin punya suatu hal atau energi yang baik untuk yang atas-atas dulu nurunin gitu loh. Kalau misalnya logikanya ini jahat, ngapain diturunin? Betul. Ya nggak sih? Itu. Tapi nggak ngerti. Karena nggak ada bukti. Aku belum ada bukti aku terlindungi atau terlukai gitu. Menurut Jadi saya, kalau terlukai kan belum pernah kan? apa? Maksudnya terlukai. Terlindungi juga belum pernah. Nah, terlindungi soalnya. belum terbukti. Kalau terlukai juga belum pernah ada. kan? Aku percayanya pada simbiosis mutualisme. Kayak termasuk benda pusaka dikasih sajen, Dimandiin gitu ya. mandiin, pohon dikasih sajen atau tempat keramat kayak sajen, itu kan lebih ke arah kita bermasyarakat gitu. Kayak kita punya makanan lebih kita kasih ke tetangga. Kalau kita berbuat baik, tetangga pasti juga akan baik ke kita dong. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita nggak sopan, kita kencing di pohon misalkan, sama aja kita ngotorin rumah tetangga gitu. Atau kita ada rumah di benda pusaka terus kita hancurkan gitu kan kita nggak menghormati empuknya rumah. Ya jadinya mungkin mereka bisa mencelakai atau apa, nggak tahu ya. Tapi aku sih percayanya pada simbolis mutualisme. Ke alam itu orang berbuat baik ke siapapun, dia akan dapat balasan. Sama ini sih, kalau misalnya dia ngerasa manusia yang mungkin ngasih sesajen dia atau mandiin dia itu berbuat baik untuk dia, masa dia melukai, kan nanti nggak ada yang ngasih makan lagi gitu ibaratnya. Nah, Mungkin pemikirannya kayak gitu juga nggak sih? ya bisa juga. Bisa jadi ya. Ya itu balas budi atau apa. Tapi ya itulah intinya. Nah, kalau aku karena aku nggak tahu, tapi aku percaya bahwa andaikan makhluk halus itu ada, itu adalah sesama penghuni alam gitu. Ya sama kayak hewan juga, kita manusia ke hewan kan juga harus membantu gitu ya. Jadi ya udah, that's it. Ya ada yang jadi musik ya akhirnya ya, yang kemudian jadi menyembah banget. Tapi ke aku, kalau di beberapa orang, banyak orang malah nggak sampai menyembah, bukan musyrik, tapi lebih ke arah Menjaga gitu ya. iya, silaturahmi aja gitu. Selamat pagi, ini saya ada makanan, silahkan gitu, monggo. Sama kayak kita ke tetangga. Aku sih Oke. Udah habis? So kalau misalnya kalian penasaran dan pengen seru-seruan sama teman kalian, mainin nih kartu nih isinya pertanyaan-pertanyaan seputar horor. Tinggal diklik aja di deskripsi, nanti aku kasih link tokonya. Seru banget loh main ini malam-malam, matiin lampu, lagi staycation bareng. Bacanya gimana? Kalau matiin lampu nggak bisa ya. Ya maksudnya pakai lampu yang redup, pakai lilin. Tapi seru. Kalau aku bisa membayangkan kalau ini rame-rame itu bener-bener gitu, terus tiba-tiba ada yang suara apa dua gitu, itu seru. Cobain ya main. Ini lagi diskon, jadi nanti klik aja link di description box. Iklan. Mereka punya saran kartu apa gitu yang mesti dibikin? Boleh banget. Kalau punya saran kayak gitu silakan loh. Bikin kartu apa gitu, atau misalnya kamu udah beli kartu yang aku pernah bikin, terus Kak tambahin episode barunya lagi dong gitu. Misalnya kayak random gitu, Kak aku pengen lagi yang random soalnya suka seru gitu. Atau Ada yang mantan lagi. Jawab pertanyaan yang ini gitu. Kok demen banget sih ngomongin mantan sih. Siapa? Itu. Mereka kan? Nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu dah. Ya udah, pokoknya kalau ada misalkan kalian udah beli yang horor atau yang apa, Kak ini ada pertanyaan yang ini, aku pengen kakak jawab deh. Apa kakak terus ya, bro? Ya pengen kalian jawab gitu. It's okay. Iya, nggak apa-apa. Komen Ya di bawah. Oke. Semuanya. Bye-bye. Selamat bermalam Jumat. Enggak ya? Ini malam apa ya? Selasa. Ini malam Selasa. Oke, bye.